Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Aditya Rudia dengan NIM G002350 dari kelompok 1B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen. Nah, jadinya dinding abdomen terbagi menjadi dua jenis yaitu pada bagian anterior dan juga bagian posterior. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai abdomen di bagian anterior. Nah, untuk di bagian terluar dari abdomen anterior ini adalah kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya, kecuali pada bagian umbilikalis, di mana pada umbilikus kulit akan ditambahkan sebagai jaringan parut. Nah, kemudian di bawahnya terdapat fascia superficialis. Fascia superficialis ini fascia superficialis ini memiliki lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisinya. Jika dilihat dari umbilikus, pada bagian superior umbilikus, fascia super, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara itu pada bagian inferior dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya berkurang, ia akan berlanjut ke dalam skortum dan membentuk lapisan khusus yang berisi sabut-sabut otot, yang bernama fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan ini akan tetap mengandung lemak dan menjadi komponen labium majus pudenda. Kemudian pada fascia superficialis ini terbagi menjadi dua, yakni fascia Kampar dan juga fascia Scarpa. Untuk fascia Kampar ini umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, eh, lapisan ini rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Kemudian untuk fascia Scarpa itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak sama sekali. Nah, kemudian masuk ke fascia profunda. Fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Nah, jadinya fascia profunda ini tepat berada di belakangnya atau di dalamnya, bawahnya fascia scarpa. Kemudian, fascia profunda ini juga akan terbagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Nah, kemudian kita masuk ke musculi et aponeurosis. Nah, lapisan ini tersusun dari 5 jenis musculus yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah flat muscle. Nah, flat muscle ini terdiri dari 3 muskuli pipi yang sabut-sabutnya berawal dari bagian posterolateral yang kemudian lewat di anterior dan digantikan oleh aponeurosis saat muskul ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, 3 muskulus ini terdiri dari musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan terakhir musculus transversus abdominalis. Nah, tadi seperti saya katakan, kan ini berawal dari bagian posterolateral yang kemudian lewat di anterior dan akan digantikan oleh aponeurosis di saat muskul ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, kemudian selain flat muscle ada juga vertical muscle. Ini mungkin terlihat di bagian sini. Nah, untuk vertical muscle itu terdiri dari musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, untuk vertical muscle ini ditutupi oleh vagina musculi recti yang terlihat ini ya. Vagina musculi recti yang warna putih ini. Kita balik lagi. Kemudian setelah musculi et aponeurosis terdapat fascia transversalis. Fascia transversalis ini merupakan kelanjutan dari fascia profunda yang berfungsi memagari cavitas abdominalis hingga pelvis. Fascia ini menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar pada seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Nah, kemudian terdapat fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Fascia extraperitonealis merupakan fascia yang lebih profunda atau lebih dalam daripada fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum yang paling dalam. Nah, fascia ini tersusun dari sejumlah lemak.
Fascia ini ke arah anterior tubuh disebut sebagai preperitoneale dan fascia ke arah posterior tubuh akan membentuk kereta peritoneale. Nah, kemudian yang terakhir atau yang paling dalam adalah peritoneum parietale. Nah, peritoneum ini ada peritoneum sendiri adalah lapisan yang tipis dan licin tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, peritoneum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peritoneum parietale dan kedua ada peritoneum viscerale. Untuk peritoneum parietale itu merupakan lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Jadi ini terlihat bahwa peritoneum parental ini menjadi dinding dari keseluruhan abdomen yang bagian dalam. Nah, sementara itu untuk peritoneum viscerale itu merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan saja atau retroperitoneal ataupun seluruh permukaan atau intraperitoneal. Jadi intinya itu yang pariental itu melapisi abdominal secara keseluruhan, namun untuk yang peritoneum viscerale itu hanya melapisi organ-organ dalam. Kemudian lanjut ke bagian posterior. Ya, untuk bagian posterior ini hampir sama, di mana lapisan paling luarnya berupa kulit, kemudian lapisan keduanya fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus. Nah, ini musculus lebih banyak ya. Ini terdiri dari yang pertama lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, kemudian di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, dan musculus longissimus dorsi. Kemudian pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Dan yang terakhir di bagian lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, dan musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Yang ini juga ya, yang ini. Nah, oke, kemudian di dalam lagi terdapat fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada sama seperti abdomen anterior ada peritoneum parietale. Nah, kemudian sistem otot pada abdomen. Yang pertama mungkin di sistem otot ini terdapat linea alba. Ini mungkin terlihat di bagian ini linea alba. Apa ini linea alba? Linea alba adalah garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan dari aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Nah, median dari lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus symphoideus yang sudah ada di sini sampai ke symphysis pubis. Nah, umbilikus atau kayak pusar itu melewati linea alba. Nah, dari potongan dinding abdomen lateral yang terlihat dari itu adalah musculus obliquus externus, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus. Sedangkan yang musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis itu ada di dinding abdomen anterior. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai yang tadi flat muscle dan vertical muscle. Seperti yang dikatakan, flat muscle ini terdapat tiga. Nah, yang pertama itu kan musculus obliquus externus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini arah serabutnya itu adalah inferomedial. Ya, inferomedial ini berarti berbentuk seperti huruf V. Nah, kemudian terdapat musculus obliquus internus abdominis. Nah, di mana arah serabutnya itu adalah superomedial. Nah, arti dari ini adalah berbentuk seperti huruf A. Nah, kemudian ada yang terakhir itu musculus transversus abdominis yang berbentuk vertikal. Nah, kemudian terdapat vertical muscle. Nah, vertical muscle terdapat dua yaitu transversus abdominis, musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, yang pertama musculus rectus abdominis itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Dijumlah sepasang, jadi karena dextra sinistra yang di mana dipisahkan oleh linea alba.
Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen-segmen atau bagian yang jelas oleh tiga intersectiones tendiane. Yang ini intersectiones tendinae. Nah, ini kan ada tiga garis. Yang pertama itu terletak setinggi pada profesus symphoideus. Yang kedua itu terletak setinggi umbilikus. Dan yang ketiga itu terletak di antara keduanya. Nah, seperti yang telah dikatakan, otot-otot pada vertical muscle ini termasuk eh, termasuk musculus rectus abdominis dan juga pyramidalis itu dibungkus oleh vagina musculi recti. Oh ya, dan juga untuk musculus pyramidalis ini berbentuk triangular dan sangat kecil. Sangat kecil di sebelah sini. Dan otot ini tuh tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% dari orang tidak mempunyai otot ini. Dan musculus pyramidalis ini terletak di depan musculus rectus abdominis. Terlihat ya. Ini itu di bagian depannya, sementara musculus rectus abdominis berada di belakang. Nah, eh, sama seperti rectus abdominis ini dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, ini sekian dari saya untuk referensinya ini berasal dari eh, Sobota dan juga Grace. Sekian dari saya, terima kasih.